Halo, selamat malam teman-teman. Selamat bertemu kembali dengan saya, pengacara Sumarni. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan klien saya mengenai bercerai tanpa persetujuan suami. Klien saya ini datang kepada saya dan bertanya, "Ibu, saya ini mau menggugat cerai ke pengadilan, tapi suami saya ini tidak mau bercerai, Bu. Bagaimana ya? Padahal saya itu sudah berpisah selama kurang lebih 6 bulan. Dan suami saya itu sudah tidak menafkahi saya, baik nafkah lahir atau nafkah batin. Bahkan suami saya itu sudah tinggal di rumah orang tuanya. Bagaimana, Bu? Saya itu maunya bercerai saja karena saya sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga ini. Karena saya itu setiap hari bertengkar. Jadi saya sudah capek. Saya capek kalau tiap hari harus bertengkar. Bagaimana, Ibu? Bisakah saya mengajukan cerai tanpa persetujuan suami? Bapak Ibu ya, perceraian itu tidak harus mendapat persetujuan suami atau persetujuan istri. Bercerai itu boleh, bisa tanpa persetujuan suami. Yang terpenting alasan-alasan untuk bercerai itu cukup. Ada alasan-alasan bercerai itu sudah sesuai atau diperbolehkan oleh undang-undang. Karena kalau kita mengajukan cerai itu harus ada alasan-alasan perceraian yang memang diperbolehkan oleh undang-undang. Misalnya mengajukan perceraian karena satu, pertengkaran terus-menerus yang tidak bisa dirukunkan kembali. Itu bisa jadi alasan untuk bercerai. Kemudian misalnya salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lainnya. Misalnya suaminya kabur, sudah 2 tahun kabur, nggak tahu bagaimana keadaannya dan di mana. Atau misalnya istrinya yang kabur sudah 2 tahun nggak pulang dan nggak tahu kabar beritanya. Itu bisa jadi alasan bercerai. Atau misalnya suaminya atau istrinya dihukum penjara yang hukumannya 5 tahun ke atas. Itu bisa juga alasan untuk bercerai. Atau misalnya suaminya berzina, pemabuk, penjudi. Nah, itu bisa alasan untuk bercerai. Atau misalnya suaminya melakukan penganiayaan yang menyebabkan atau mengancam nyawa istrinya. Misalnya ya, kalau misalnya menganiaya itu sampai babak belur dan itu bisa mengancam nyawa istrinya, itu juga alasan yang cukup kuat untuk bercerai. Atau misalnya suaminya atau istrinya itu memiliki penyakit yang tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai suami atau istri. Nah, ini sekarang ini kan banyak juga kasus misalnya suaminya impoten. Nah, itu bisa juga sih dijadikan alasan untuk bercerai karena tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai suami. Dan ini banyak juga sih terjadi karena beberapa klien saya mengajukan cerai karena memang suaminya sudah tidak bisa untuk melakukan kewajibannya untuk menggauli istrinya. Dan ini cukup banyak juga kasus seperti ini. Atau misalnya salah satu pihak kalau muslim misalnya keluar dari agama Islam.